Di bawah Trump jilid 2, politik global Amerika berubah. Amerika memperkuat karakter aslinya, might is right, yaitu kalau kamu punya kekuasaan, maka kekuasaanmu itu menentukan hak. Kalau kekuasaanmu besar, hakmu besar juga. Kemudian secara insting di Indonesia, Pak Prabowo mungkin menangkap pesan itu. Dan agaknya dia klop. Di dalam negeri, dia sudah memproyeksikan Indonesia akan menjadi kekuatan regional. Jumlah tentara akan dilipat gandakan dengan jumlah personil TNI akan lebih dari 1 juta orang pada tahun 2029. Argumennya akan ada perang besar dan Indonesia harus siap. Persenjataan dibeli dan tahun ini pada 5 Oktober nanti Indonesia akan mempunyai kapal induk meskipun bekas. Kemudian ekonomi nasional juga ditata ala militer. Sistem komando top down. Dalam dunia might is right, Prabowo mengambil posisi. Dia melihat Eropa pecah, NATO melemah, aliansi Amerika dengan negara-negara sekutunya berantakan. Hubungan Amerika-Tiongkok mendekati eskalasi tertinggi ketegangannya. Indonesia harus ambil posisi nempel dengan negara kuat, dalam hal ini Amerika dan Israel. Tentunya pada proyek Board of Peace. Dan kemudian ada hal yang Trump menjadi sangat pede. Dia sukses menculik Presiden Maduro dari Venezuela. Untuk seorang militer seperti Pak Prabowo, ia tentu terkagum-kagum dengan operasi militer seperti ini. Setelah berhasil dengan Maduro, Amerika dan Israel berhasil membunuh pemimpin tertinggi Iran, juga dengan taktik perang modern yang membuat Pak Prabowo makin kagum. Dan apa yang dilihat Pak Prabowo? Untuk itu penting kita paham bagaimana Amerika dan Israel sukses menyerang rezim Iran dan membunuh pemimpin tertinggi Iran dan pemimpin tertinggi IRGC. Untuk kita mengerti juga kebijakan outward lookingnya bernegara Pak Prabowo. Jadi ada yang namanya strategi time on target. Yang diterapkan dalam operasi militer Amerika yang bernama Epic Fury, itu dari sisi Amerika. Dari sisi Israel namanya adalah operasi militer tersebut adalah Roar of the Lion. Kita jelaskan. Intinya semua serangan dari darat, laut, udara, jet fighter, peluru kendali, radar, semuanya diluncurkan secara sinkronisasi agar sampai di target di Iran bersamaan. Jarak dari Israel kurang lebih 1.400 km. Jarak dari Laut Arabia yang pangkalan armada laut kira-kira 200 km lepas pantai Iran. Kemudian dari pangkalan darat, salah satunya dari UAE, di mana pesawat jet terbang, rudal, Tomahawk, semua beda awalnya. Namun sampai di Iran bersamaan. Target utamanya adalah membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan pemimpin IRGC, militer Garda Revolusinya Iran, Muhammad Pakpur, beserta petinggi lainnya dan seluruh pangkalan militer di Iran. Kembali yang mengagumkan adalah mengapa serangan udara ke Iran, radar dan semua sensor di Iran informasinya mati. Persis seperti sewaktu serangan penculikan Maduro di Venezuela. Amerika punya electronic warfare dan cyber warfare yang bekerja terlebih dahulu. Di mana yang menjadi target utama adalah compound atau tempat aktif day by day-nya Ali Khamenei di wilayah Jamhuri District dan di Pastur Street yang merupakan pusat syaraf pemerintahan rezim Iran. Kemudian selain di kota Teheran, kota Karaj adalah daerah industrial aerospace-nya Iran juga dibom bersamaan. Kemudian kota Qom adalah kota spiritual dan ideologi rezim Iran saat ini. Wilayah Kermanshah yang terbanyak penempatan airstrike, peluncur peluru kendali Iran yang merupakan daerah perbatasan utara yang sangat dekat jika meluncurkan rudal ke Israel. Kemudian daerah Isfahan yang merupakan pabrik pengayaan nuklir Iran. Itu semua diserang bersamaan. Dalam serangan terkoordinasi Amerika Israel bukan hanya kekuatan pangkalan militer mereka di darat dari sisi barat Iran, namun juga menambah 2 kekuatan armada laut di Laut Arab dan di Laut Mediterranean barat lautnya Iran. Yang satu kekuatan armada lautnya, misalnya USS Abraham Lincoln yang berada di Laut Arabia, itu saja sudah 2 bahkan 3 kali lipat kekuatan angkatan laut Indonesia. Lihat betapa dahsyatnya.
Namun rezim ternyata tidak tumbang. Iran membalas dengan nama operasi militer Operation Truthful Promises 4 atau operasi militer untuk menepati janji yang keempat, yang menyerang balik pangkalan militer Amerika dan Israel secara telak. Jadi kembali ke serangan Amerika dan Israel. Strategi time on target secara sinkronisasi terkoordinasi adalah pertama kali dilakukan dalam era modern ini dengan segala kecanggihannya. Diawali dengan mengacaukan radar, kemudian data intelijen, kemudian langsung diikuti serangan ke semua titik strategis. Hanya dalam satu serangan 300 titik di hari itu diserang. Sahabat, pasti kagum dong ya. Masa nggak kagum? Peace.